Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya banggakan, anak-anak sekarang sudah di jenjang madrasah sanawiyah, sekolah menengah pertama. Kalian sudah kelas 7 di MTS Tarbiyatul Islam Soko. Mari kita semangat belajar, kita tingkatkan untuk belajar dan belajar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Untuk itu marilah pada hari Rabu tanggal 9 ini kita mulai pelajaran fikih. Sebelum kita mengawali pelajaran fikih, mari kita doa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah bacaan Fatihah untuk bisa memudahkan kita belajar dan mendapatkan ilmu yang manfaat, banyak berkah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut pada materi fikih, pelajaran fikih pada materi bab yang kedua, sholat 5 waktu. Nah, ini merupakan kewajiban orang Islam. Sebelum kita lanjut bab 2 yang terkait dengan sholat 5 waktu ini, perlu saya ingatkan yang kemarin kita telah diajar terkait dengan suci dari hadas dan najis. Yang perlu saya sampaikan di sini, kita mau melaksanakan sholat harus suci dari hadas. Artinya kalau hadas kecil, cara bersucinya dengan wudhu atau tayamum. Kalau hadasnya besar, kita bersuci dengan mandi wajib atau bertayamum. Suci dari hadas, suci dari najis, kita harus suci terkait dari badannya, pakaiannya, tempat yang digunakan sholat itu harus suci semua. Kemarin sudah diterangkan najis ada berapa macam, kita ingat-ingat. Ya, baiklah, kita mulai dengan materi sholat 5 waktu. Apa sholat 5 waktu? Mari kita buka bersama-sama, silahkan untuk dibuka LKS-nya halaman 18. LKS halaman 18, silahkan untuk dibuka sama-sama. Kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban setiap orang mukallaf. Kalian akan dengar dan mengerti siapakah mukallaf itu. Di dalam pelajaran fikih, mukallaf itu adalah orang Islam sudah balik dan punya akal yang sehat. Itu berkewajiban sholat. Nanti akan diterangkan sebagaimana pelajaran yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan syarat dan rukun sholat. Yang sekarang mari kita pelajari bersama terkait dengan definisi pengertian sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu artinya sholat yang dikerjakan dalam sehari semalam 5 kali, 5 waktu. Sholat itu sendiri mempunyai arti ad-du'a, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut bahasa. Sholat mempunyai arti ad-du'a.
Artinya apa? Mohon ampun kepada Allah. Secara istilah, sholat adalah merupakan suatu ibadah, rangkaian perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Jadi ibadah sholat itu tidak sama dengan ibadah yang lainnya. Di dalam pelajaran fikih yang dikatakan sholat itu adalah rangkaian kegiatan dari perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Tentunya dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama. Itulah sholat. Anak-anak perlu diperhatikan. Sholat ini adalah merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Jadi orang itu bisa dibedakan orang kafir atau orang Islam tergantung sholatnya. Kalau ia sholat, menjalankan perintah sholat yang sehari semalam 5 waktu, itu sebagai tanda ia orang Islam. Tapi kalau meninggalkannya, maka oleh Rasulullah dianggap orang yang kafir. Jadi pembeda Islam atau kafir itu ditentukan pada sholat. Maka kita hati-hati, mari kita jaga, kita istiqomah, kita dirikan sholat. Kemudian sholat hukumnya adalah wajib, mengerjakan 5 waktu dalam sehari semalam, maka hukumnya wajib. Wajib bagi orang-orang yang telah diwajibkan oleh agama. Sebagaimana dalil yang mewajibkan sholat di dalam Al-Quran, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar roki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berrukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini dalil, bagian dalil dari Al-Quran yang mewajibkan sholat 5 waktu itu wajib kita lakukan. Dalil dari hadis, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal kiamati as-sholah wa in soluhat soluhasairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Rawahu Tabrani. Ini yang perlu kita perhatikan sekali untuk supaya menambah keimanan kita, supaya kita selalu dan beristiqomah dalam mendirikan sholat, bahwa yang pertama kali amal hamba Allah dihisab di hari kiamat adalah amal sholat. Jika amal sholat baik, maka semua amal dianggap baik. Dan sebaliknya, jika amal sholatnya jelek, maka amal yang lain pun akan menjadi jelek. Begini ceritanya anak-anak. Ketika nanti kita di hari kiamat akan ditanyakan terkait dengan sholat dulu, bagaimana sholatnya, amal sholatnya itu baik apa tidak, full apa tidak, ditinggalkan apa tidak. Kalau amal sholatnya itu baik, maka tanpa dikoreksi amal yang lainnya sudah dianggap baik semua.
zakatnya, hajinya, puasanya, amal jariahnya, dan lain sebagainya tidak usah diteliti lagi, karena amal sholatnya itu sudah baik. Di dalam Al-Quran, jika orang itu sholat itu akan bisa menghapus kejahatan. Dengan sholat, maka orang itu akan terbina dirinya dengan sendirinya, akan selalu mengerjakan kebaikan. Jadi, kalau sholat, amal sholatnya itu sudah baik, maka amal yang lainnya tanpa dihisab, tanpa dilihat, langsung dianggap baik. Bagaikan kalian beli sesuatu yang ada di karung, lihat contohnya baik, maka satu karung dianggap baik. Walaupun di sana ada kerikilnya, umpama itu dibeli, kerikil dianggap baik. Tapi sebaliknya, kalau terjadi amal sholat itu jelek, maka amal yang lainnya akan ketahuan jeleknya. Mungkin puasanya, oh iya puasa, diteliti puasanya dengan tujuan yang tidak ikhlas, maka puasanya tidak diterima, maka akan ketahuan jeleknya. Itu artinya amal pertama kali dihisab oleh Allah adalah amal sholat. Bila amal sholat itu baik, maka amal yang lainnya akan menjadi baik, diterima. Tapi sebaliknya, kalau amal sholatnya itu terlihat jelek, maka amal yang lain pun akan ketemu jeleknya. Nah, yang saya banggakan, ini perlu diperhatikan. Mari kita tingkatkan sholat kita. Sholat 5 waktu itu oleh orang Jawa disingkat dengan Islam. Kalau ingat Islam, maka ingat sholat 5 waktu. Apa itu Islam? Isya, S-nya subuh, lamnya luhur, kalau bahasa Arab duhur, yang A-nya asar, kemudian M-nya maghrib. Ini adalah orang Jawa punya singkatan. Sholat 5 waktu itu disingkat Islam. Berarti kalau kita orang Islam, kita jalankan, kita dirikan Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Nah ini. Nah, mari kita lanjut pada berikutnya, ketentuan-ketentuan sholat. Tentunya semua ibadah itu ada tata caranya, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi, yang harus kita ikuti. Ketentuan ini terkait dengan syarat wajib. Syarat wajib itu artinya kalau syarat ia penuhi maka punya kewajiban. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat yang akan diterangkan ini berarti tidak berkewajiban. Yang pertama, silakan dilihat A. Syarat wajib sholat. Orang yang salat wajib memenuhi syarat berikut. Orang yang diwajibkan sholat memenuhi syarat berikut ini. 1. Syaratnya adalah agamanya Islam. Kalau orang itu tidak Islam maka tidak diwajibkan sholat, itu maksudnya. Yang kedua, balik, dewasa. Kalau masih anak-anak belum diwajibkan, tapi tetap harus mendirikan. Jadi kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya supaya menjadi anaknya terbiasa menjalankan sholat, terbiasa mendirikan sholat. Kalau sejak kecilnya nggak dibiasakan, maka nanti besar akan sulit untuk menjalankan sholat. Maka Rasulullah itu pernah menyampaikan orang tua wajib mendidik anaknya mulai dari usia 7 tahun, merintah anaknya sholat, sampai 10 tahun, usia 10 tahun nggak mau sholat, orang tua wajib mengajar, memukul. Memukul artinya adalah bagaimana caranya anak itu akan bisa menjalankan sholat. Jangan sampai dibiarkan, ini kewajiban orang tua. Nanti kalau anak sudah balik, maka resiko
akibat akan ditanggung anak itu sendiri. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Akal. Bagi orang yang tidak berakal, maka tidak diwajibkan sholat. Yang keempat adalah suci dari haid nifas bagi wanita, khusus wanita yang ketika haid dan nifas tidak diwajibkan sholat. Bahkan kalau melakukan sholat haram. Yang kelima adalah sampai dakwah Islam kepadanya. Artinya apa? Ia di suatu daerah ada orang yang membawa ajaran Islam, mengajak ia sholat dan memberikan pelajaran sholat itu dan merupakan kewajiban. Dakwah, ada yang dakwah. Kalau di daerah kita tidak ada alasan lagi, nggak ada dakwah Islam. Kita dengar radio, televisi dan lain sebagainya. Apalagi para ustadz, para kiai sudah membawa ajaran itu untuk mengajak mereka. Itu syarat wajib. Kalau tidak kelima ini maka tidak berkewajiban. Yang B, syarat sah sholat. Sholat itu akan sah bila memenuhi syarat ini. Itu artinya, kalau tidak memenuhi syarat ini maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, sholat dilakukan akan sah apabila ia suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau ia berhadas kecil, caranya bersuci adalah wudhu atau tayamum. Kalau ia berhadas besar, caranya suci harus mandi wajib atau tayamum. Kemarin sudah disampaikan, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa yang menyebabkan hadas kecil dan apa yang menyebabkan hadas besar, silakan untuk dibuka kembali nanti. Diingat-ingat kembali. Ya, di antaranya adalah mengeluarkan sesuatu dari jalan dua, jalan depan dan belakang. Itu adalah menyebabkan hadas kecil dan sebagainya. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Pakaiannya, badannya, tempatnya harus suci. Kalian sudah paham, kemarin najis ada 3, mukhafafah, mutawasithah dan mughalathah. Betul sekali. Ya, ini harus dipelajari ya. Dipelajari. Caranya mensuci najis mukhafafah, dipercikkan air. Caranya mensuci dari najis mutawasithah harus dihilangkan kalau itu ainiyah, dijadikan hukmiyah, kemudian digebir air. Kalau bersuci dari najis mughalathah, dibasuh 7 kali, di antara salah satunya harus dicampur dengan debu dan sebagainya. Itu dipelajari lagi itu. Siswa-siswi sanawiyah harus mengerti cara bersuci dari najis, bersuci dari hadas, karena itu menjadi syarat sah. Kalau pakaian Anda yang kalian pakai dibuat duduk di lantai, ada kotoran diduduki, kena najis, kemudian untuk digunakan sholat, maka pakaiannya akan najis. Karena pakaian najis kalian sholat, maka sholatnya tidak sah. Syarat sah sholat harus suci dari hadas dan najis. Najis yang ada di badan, pakaian, tempat sama saja. Salah satu di antaranya itu kok ada najisnya, menyebabkan sholatnya tidak sah. Yang ketiga, nutup aurat. Maka anak-anak kemarin sudah dijelaskan mungkin auratnya orang laki-laki itu mulai dari pusar sampai dengkul. Auratnya orang perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Kalau sholat, ketika sholat kok kelihatan auratnya sedikit saja, anak laki-laki umpamanya celananya cekak, ya pakaian celana, bajunya cekak sekali, ketika ruku bokongnya kelihatan karena celananya ke bawah, bajunya ke atas, akhirnya bokongnya kelihatan, maka menjadikan sholatnya tidak sah, harus menutup aurat.
Yang harus diperhatikan lagi anak perempuan, ketika rambutnya satu helai rambut saja kelihatan, maka menyebabkan tidak sahnya sholat. Harus menutup aurat. Yang keempat adalah telah masuk waktu sholat. Ini harus perhatikan, tidak boleh ngeloloni. Mau pergi ke pasar jam 3 malam sudah sholat subuh, karena sholat waktu subuh sudah ada di pasar. Nggak boleh, harus sudah mancing waktu. Maka nanti di pelajaran yang lainnya akan dipelajari, akan diterangkan terkait dengan waktu sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini menjadi syarat sahnya sholat. Maka ketika sholat kalian harus berusaha untuk menghadap kiblat. Caranya bagaimana? Tentunya nanti akan dipelajari. Caranya harus tanya orang setempat mana kiblat. Kalau nggak ada, tanya temannya. Kalau sama-sama tidak tahu, membuat keyakinan bahwa itu arah itu yakin sudah arah ke kiblat. Nah, ini 5 syarat sah sholat harus diingat-ingat. Karena kalau nggak tahu syarat sahnya sholat, kemudian kita mestinya harus suci, nggak suci sholat, akhirnya sholatnya tidak sah. Itu yang disebut sholat yang jelek. Sama saja tidak melakukan sholat. Kelihatannya ia sholat, tapi karena sholatnya tidak sah, tidak memenuhi syaratnya, tidak dipenuhi syaratnya, maka ia sama saja dengan orang yang tidak sholat. Lanjut yang C, terkait dengan rukun sholat. Sekarang, anak-anak, rukun sholat, kalian mengerti apa toh syarat dan apa toh rukun. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan. Kalau syaratnya sholat, sebelum melaksanakan sholat harus dipenuhi, itulah syarat. Contohnya, syaratnya harus suci dari hadas kecil, harus berwudu. Maka sebelum sholat harus wudu dulu. Dan wudu itu namanya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelumnya. Kalau rukun, sesuatu yang harus dipenuhi di dalamnya. Ketika melaksanakan sholat harus memenuhi syarat-syarat ini. Itulah namanya rukun. Rukun sholat, silakan dilihat, ada 13 macam. Rukun sholat itu ada 13 macam, diingat-ingat. Nanti akan saya tanyakan. Rukun sholat ada 13 macam ini adalah dibagi 2. Ada yang qauli, ada yang fi'li. Nah, kalian bisa membedakan. Ini tugas kalian nanti dicatat di buku keterangan, di buku catatan, kelompokkan rukun qauli dan kelompokkan rukun fi'li. Nah, apa rukun qauli itu? Rukun qauli itu adalah sesuatu yang harus dibaca. Kalau rukun fi'li sesuatu yang dikerjakan. Nah, ini nanti akan bisa bedakan nanti. Mana saja yang dibaca, bacaan itu kelompoknya rukun qauli. Mana saja yang dilakukan oleh perbuatan itu namanya rukun fi'li. 1 rukunnya. Saya baca sampai 13, nanti kelompokkan sendiri. Ini tugas. Ada niat. Rukun sholat harus niat. Orang sholat gak niat, maka sholatnya tidak sah. Jadi niat merupakan rukun, harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, disitulah tempatnya niat dalam hati. Contohnya, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dalam hati kalian niat, saya sholat subuh. Dan seterusnya. Itu dilakukan ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbir yang pertama kalilah itu tempatnya niat. Berarti sudah masuk pada sholat. Karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Maka niat di awal perbuatan itu.
Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Anak-anak, kalian masih sehat, tentunya mampu berdiri, kecuali yang sakit. Ya, bagi orang yang mampu berdiri, maka sholatnya wajib dengan berdiri. Sholat 5 waktu, ia mampu berdiri kok menjalankannya dengan duduk, maka sholatnya tidak sah, kecuali yang sudah tidak mampu, seperti orang yang sudah tua atau orang yang sakit. Kalau berdiri pasti akan jatuh atau tidak bisa berdiri sama sekali, maka ia boleh dengan tidak berdiri. Dengan bagaimana? Ya sebisanya. Itulah nanti kita jelaskan lagi. Berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama kali, yang bersamaan dengan niat itu tadi. Takbiratul ihram. Nggak boleh sholat langsung duduk dulu, langsung sujud dulu, nggak boleh. Harus takbiratul ihram dulu, yaitu ketika takbir yang pertama kali yang bersamaan dengan niat. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Orang sholat kok enggak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kecuali orang yang berjamaah, imamnya yang sudah membaca surat Fatihah, dia masbuk jawaannya. Ia makmum menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang telah didahului, makmum yang ketinggalan. Kau membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makmum imamnya sudah rukuk, maka Fatihah walaupun belum selesai boleh mengikuti imam, mengikut makmum. Tapi kalau sholat munfarid atau menjadi imam, harus membaca surat Fatihah mulai awal sampai akhir, 7 ayat itu. Yang kelima adalah rukuk dengan tumak ninah. Ini anak-anak yang sering dibuat main-main. Rukuk itu harus dengan tumak ninah. Artinya tumak ninah diam sebentar. Oleh para ulama diberikan batasan sekiranya membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan-bacaan itu hukumnya sunnah saja, enggak wajib. Untuk mengukur ketumakninahan kita ruku. Maka ruku, menjalankan ruku itu merupakan rukun. Maka tadi ada rukun qauliyah dan fi'liyah, atau rukun qauli dan fi'li. Ruku dengan tumakninah. Ruku itu merupakan berbuat. Nah, itu ruku dengan tumakninah. Artinya tumakninah adalah tenang sebentar. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Iktidal itu bangun dari ruku. Setelah bangun sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Dengan batasan ukuran sekadar Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Itu. Andaikan nggak baca nggak apa-apa, yang penting yang diwajibkan adalah tumakninahnya. Pembacaan-bacaan itu adalah hukumnya sunnah sebagai kadar ukuran daripada tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Sujud kemarin telah diterangkan, kelas 2. Sujud itu meletakkan anggota badan di 7 anggota, dari 2 tangan, pepek, 2 dengkul, lutut, 2 ujung jari kaki. Itu caranya bersujud. Kita praktek besok kalau sudah pertemuan ya. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Di antara 2 sujud dengan tumakninah. Sujud yang pertama, kemudian duduk. Nah, duduk itu namanya 2 di antara sujud, harus tumakninah. Semuanya harus tumakninah. Yang ke-9, duduk tasahud akhir. Duduk tasahud akhir ketika kita membaca untuk ditempati tahiyat akhir. Itu
rukun, nggak boleh tahiyat akhir dengan berdiri. Nah itu, ya. Jadi yang ke-9-nya duduk tasyahud akhir. Artinya apa? Duduk ketika untuk membaca tahiyat akhir. Yang ke-10 adalah membaca doa tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya, itulah namanya tahiyat akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Di dalam tasyahud akhir itu harus ada bacaan sholawat Nabi. Kalau nggak baca sholawat Nabi, maka hingga memenuhi rukun. Kalau nggak memenuhi rukun berarti sholatnya tidak sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu baca sholawat itu ada pada bacaan tasyahud akhir. Yang ke-12 adalah mengucapkan salam. Salam itu termasuk diucapkan, nanti dikelompokkan qauli apa fi'li itu, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, nengok ke kiri hukumnya sunnah. Yang wajib itu ke kanan. Setelah salam ke kanan kok kemudian batal, ngentut umpamanya, kemudian selesai, ndak usah ke kiri, salam ke kiri, nggak apa-apa, sah sholatnya. Tapi setelah salam ke kanan kok batal, kok masih diteruskan salam ke kiri, berarti batalnya tadi di dalam sholatnya tidak sah, harus mengulangi. Tapi kalau sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, tidak, sudah berhenti situ, tidak usah salam ke kiri, berarti ngentutnya itu di luar sholat. Nah buat terus berarti ngentutnya di dalam sholat juga tak sholat. Yang ke-13 adalah tertib. Tertib itu artinya urut mulai dari niat takbiratul ihram tadi, mulai yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan, itu namanya tertib. Diurut mulai 1, 2, 3, 4 itu diurutkan. Caranya seperti itu. Nggak boleh diloncat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah sholat. Karena waktu, saya harapkan anak-anak tetap semangat untuk belajar. Ya, semangat untuk belajar dan gemar membaca bukunya, membaca kitabnya, ya, membaca buku dan kitabnya, catatannya dibaca berulang kali supaya mendapatkan ilmu yang banyak. Ilmu yang didapat semoga menjadi ilmu yang berkah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.